Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang batuk asma. Kalau di video kemarin aku ngebahasnya tentang asma, kalau di video kali ini aku pengen ngebahas tentang batuk asma. Ya, jadi buat kalian yang punya info atau punya pengalaman, silahkan kalian komen di bawah. Karena untuk video kemarin, aku itu dapat infonya dari netizen. Jadi siapa tahu kalian punya ilmu, silahkan kalian berbagi. Ya, siapa tahu ada yang baca dan bermanfaat untuk yang baca. Jadi buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang batuk asma. Kalau kemarin aku ngebahasnya tentang asma, kali ini aku akan ngebahas tentang batuk asma. Ya, jadi kemarin tuh kan aku udah bikin video tentang asma ya. Jadi aku selama 2 bulan, aku tuh asmanya tuh kayak kambuh-kambuhan terus. Jadi aku setiap hari harus minum salbutamol. Pas pernafasannya udah lega, nggak tahu kenapa nanti akan sesak nafas lagi ya. Kemudian aku dikasih tahu netizen tentang obat peradangan mereknya metil ya. Nanti di sini akan aku share ya bentukan metilnya kayak gimana. Kemudian ternyata aku sembuh ya. Jadi yang aku minum ketika asma ya, asmanya parah nih ya, asmanya parah, jadi selama 2 bulan kayak terus-terusan. Jadi aku minum obat peradangan alergi, kemudian Ambroxol, kemudian minum salbutamol. Nah, 4 macam obat ya. Nah, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang batuk asma ya. Kalau kemarin aku selama 2 bulan itu aku kayak asmanya terus-terusan kambuh ya, hampir setiap malam aku sesak nafas, nggak bisa tidur. Nah, kalau kali ini aku akan ngebahas tentang batuk asma ya. Jadi kemarin itu ceritanya aku sakit tenggorokan, kemudian keluarlah batuk ya. Aku berobat sembuh. Jadi aku nggak ngerasain kayak gatel atau sakit tenggorokan atau yang setiap hari aku harus ngikris batuk-batuk, itu nggak kayak gitu ya. Kan kalau kata orang batuk itu kan emang susah sembuh ya, susah sembuh dan biasanya tuh rasanya tuh di tenggorokan tuh nggak nyaman ya, kayak gatel, kayak bawaannya itu kayak pengen keluar dahak terus tapi ada gatel-gatelnya. Tapi kalau untuk orang punya asma, batuk asma nih yang aku rasain kemarin ya, jadi aku ngalamin 1 bulan batuk ya, itu nggak sembuh-sembuh, tapi bukan batuk yang gatel ya, yang aku bilang tadi ya, pas aku batuk aku berobat sembuh batuknya, tapi nggak tahu kenapa paru aku tuh kayak ngehasilin dahak terus ya. Per berapa menit aku tuh ngeluarin dahak dan aku tuh ngerasa kayak capek, nggak tahu kenapa si paru-paru tuh kayak menghasilkan dahak. Aku mencoba berobat lagi ya, udah dikasih obat batuk, dikasih obat kayak antibiotik, masih nggak sembuh. Aku masih berobat lagi dalam 1 bulan itu, aku kayaknya berobatnya entah 3 kali atau 4 kali ya. Kalau yang pertama aku berobat karena aku batuk dan sembuh, jadi udah nggak ada rasa gatal atau meriang atau apa, nggak ada. Tapi setelah ini aku tuh kayak si parunya tuh ngeluarin dahak terus ya, per berapa menit si dahak tuh ada terus ya, padahal aku udah minum antibiotik ya, antibiotik yang diresepin dokter A ya. Nah, singkat cerita, aku berobat yang terakhir ini, aku berobatnya nggak pakai BPJS ya. Dan mohon maaf, untuk BPJS dan umum itu kadang obatnya berbeda ya. Nah, makanya di sini seperti kayak ibuprofen. Ibuprofen itu ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Nah, kayak gitu ya. Jadi, mohon maaf, ini aku harus ngomong seperti ini. Jadi, aku tuh berobat tidak menggunakan BPJS. Aku diresepin 5 macam obat. Nah, 5 macam obat ya. Obat yang keempat itu mirip sama obat yang kemarin aku share ya. Jadi kayak salbutamol, Ambroxol, Ambroxolnya diresepinnya itu mereknya Mukos, kemudian cetirizine ya, kemudian metil, metilnya yang bagus ya, bukan metil yang murah, metilnya yang bagus yang blister gitu. Kemudian yang kelima aku diresepin antibiotik. Nah, antibiotiknya nanti akan aku share di sini ya. Mohon maaf, aku tuh susah banget nih bacanya. Kandungannya itu pokoknya ada kayak trimethoprim, kemudian ada sulfat. Nah, aku ingat banget dokternya bilang begini ya. Ya udah, aku resepin sulfat ya. Jadi antibiotiknya diganti sulfat. Yang sebelumnya aku pakai antibiotik A, nah waktu yang berobat yang terakhir ini aku diresepin si antibiotik si sulfat ini dan ternyata cocok ya. Jadi yang kalau misalkan kalian sakit batuk asma ya, mohon maaf, kalau kalian nanya ya, antibiotik yang cocok di aku tuh apa? Ternyata sulfat ya. Jadi kemarin itu sebelum aku berobat di tempat yang terakhir, berobat yang sebelum-sebelumnya itu kulit obatnya tuh aku bawa. Kemarin aku diresepin ini dan aku nggak sembuh. Nah, kayak gitu ya. Sama dokter itu, ya udah, aku ganti antibiotiknya menjadi sulfat dan ini alhamdulillah sembuh ya. Jadi obat 5 macam obat itu kemarin aku sempat minum dari dokter si ABCD. Nah, kayak gitu ya. Aku diresepin ini dan nggak tahu kenapa aku nggak sembuh-sembuh. Ternyata yang jadi perbedaannya di sini antibiotiknya. Jadi waktu antibiotiknya diganti yang kandungannya ada sulfatnya, aku sembuh. Jadi pokoknya yang aku rasain tuh kemarin, aku ngerasa nggak batuk. Aku ngerasa nggak yang kayak tenggorokannya gatal-gatal, itu nggak ada, ya nggak ada kayak gitu. Tapi si paru aku tuh kayak terus menghasilkan menghasilkan kayak dahak ya. Dan dahaknya itu berbeda. Kadang kalau kita lagi diem nih, kita nggak ingin meludah,
untuk mengeluarkan dahak ya, tidak ingin, tapi kita iseng dibatukin begini. Nah, si dahak di paru ini tuh kayak yang banyak banget si dahaknya ya. Alhamdulillah tapi ini bisa keluar. Bisa bayangin nggak kalau nggak bisa keluar itu pasti kita sesak nafas ya. Jadi makanya di sini aku bilang batuk asma ya. Jadi aku punya asma, jadi kalau misalkan lagi batuk biasanya asmanya ngikut. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang menjadi perbedaan adalah di antibiotiknya ya. Mohon maaf ini kalian mungkin akan pusing ya. Akan pusing nonton video ini karena yang aku ceritakan agak ribet, tapi nanti aku akan nulis di deskripsi obatnya itu apa aja. Jadi intinya video yang kemarin sama yang sekarang itu obatnya itu sama, yang menjadi perbedaannya itu ditambah antibiotik saja ya. Kalau kemarin yang aku ceritain itu asma berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, kemudian aku minum obat peradangan ya. Obat peradangannya itu metil. Nah, cuman kalau yang kali ini batuk asma dan aku tuh nggak sembuh-sembuh dan terus menghasilkan dahak, itu sama dokter di resepnya itu ada antibiotik yang kandungannya sulfat. Nah, kayak gitu ya. Yang menjadi perbedaannya itu di antibiotiknya ya. Kalau yang kemarin yang poin video yang kemarin itu aku ngebahasnya si metil ini ya, obat peradangannya ini ya. Tapi kalau untuk yang di video kali ini yang aku poinnya itu di antibiotiknya ya. Jadi paham ya. Jadi ada 5 macam obat yang aku minum ya ketika aku batuk asma ya. Jadi yang keempat ini mirip sama obat yang kemarin. Sekali lagi ada antibiotiknya itu mereknya apa sih namanya, nanti aku kasih tahu di sini ya. Pokoknya kandungannya itu sulfat, kemudian ada ambroxol. Ambroxolnya itu mereknya Mucos, kemudian ada cetirizine, kemudian ada metil, kemudian ada uh, cetirizine, metil, salbutamol, kemudian antibiotik ya, kemudian ada ambroxol. Nah, 5 macam obat itu. Nah, jadi udah paham ya. Jadi buat kalian nih, pokoknya video ini tuh kalian nggak akan masuk kalau kalian nggak ngerasain yang namanya asma ya. Sorry ya, ini bener-bener khusus untuk orang asma. Kalau misalkan kalian nggak punya asma, nonton video ini kalian nggak akan paham rasanya orang punya asma ya. Karena kenapa? Katanya kalau obat asma itu kan salbutamol ya kan. Kalau misalkan kita minum, otomatis pernafasannya itu terbuka, enak ya. Tetapi berbeda ketika asma kita membandel ya. Makanya aku kasih tahu kemarin kalian bisa minum obat peradangan. Obat peradangan banyak. Yang cocok di aku itu metil. Nah, untuk sekarang obat batuk ya, obat batuk asma ya, itu juga banyak. Yang cocok di aku ya 5 macam obat itu ya. Pokoknya antibiotiknya itu yang kandungannya ada sulfatnya. Nah, kayak gitu. Nah, terima kasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian dikasih kesembuhan. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.